Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Pada update kali ini kita akan membahas tentang potensi pergerakan daripada harga Bitcoin menuju area new low. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam price action. Before kita masuk ke price action, saya pengen remind ke teman-teman bahwa besok akan ada CPI dan data CPI sementara menunjukkan sebagian positif, sebagian negatif. Tergantung jadi dari reaksi para pelaku pasar. Tapi kalau saya lihat ini harusnya bisa menjadi satu buah tambahan ya tekanan pada harga Bitcoin. Karena kita ngelihat CPI yang month over month-nya itu kemungkinan akan naik dikarenakan harga energi termasuk salah satunya adalah US oil itu masih naik. Jadi dampaknya bisa kembali meningkatkan ya istilahnya angka inflasi itu sendiri. Oke, nah terlepas dari itu semua, beberapa data lainnya menunjukkan adanya penurunan, which means sebetulnya sudah lumayan bagus, sudah lumayan oke untuk bagaimana upaya The Fed ya dalam menghadapi inflasi. Terutama yang paling di highlight yang di angka 8,2% itu diperkirakan turun jadi 8%. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam price action untuk Bitcoin. Bagaimana kabar Bitcoin? To be honest, kalau kita ngelihat dari price action only ya, tanpa memperhitungkan atau sentimen yang ada, itu sebenarnya kita bisa ngelihat Bitcoin bahkan bisa mengejar sampai kisaran level 14.000 hingga 13.000 dolar. Kalau based on price action only. Reasonnya adalah, pertama teman-teman kalau lihat overall pergerakan kita ini, kalau kita menggunakan Elliott Wave Theory ya, kita bisa lihat sebenarnya progres yang sedang berlangsung pada Bitcoin saat ini, itu memang adalah proses wave koreksi ya. Saya sering update ini melalui Bitcoin Roadmap. Jadi dalam setiap kali Bitcoin Roadmap saya update, itu biasanya saya selalu cantumkan update daripada pergerakan Bitcoin di time frame weekly. Dan terakhir itu kita upload sekitar 1 bulan lalu. Sebenarnya chart masih sama, saya nggak gonta-ganti chart weekly saya karena memang in the end ini adalah long term view untuk saya. Jadi kalau misalkan saya mempertimbangkan untuk melakukan akumulasi, bagi saya around area ini 19.000 sampai kisaran 13.000 itu udah area yang lumayan ideal untuk start mulai stacking posisi untuk berhadapan dengan next bull run. Karena turun lagi lebih jauh, kira-kira berapa persen sih? Ya lebih kurang 25% lah worst case scenario. Mungkin kita bisa aja ngetes sampai lowest price di kejadian COVID-19 ya. Dan itu 77% lagi. Tapi kayaknya nggak mungkin, atau lebih tepatnya agak sulit, kecuali kita ngelihat ada katastrofik yang berlangsung terjadi akibat perperangan antara exchange FTX dan Binance ini. Karena saat ini sangat mencuri perhatian menurut saya, dan hal ini bisa membuat khawatir komunitas kripto di dunia. Oke, dan by the way, kalau from all time high, penurunan kita saat ini sudah sekitar 75%. Dan berkaca dari historical data, which is kalau kita mengacu pada informasi yang pernah saya sampaikan juga ya, yang pernah saya sharingkan juga ke teman-teman. By the way, ini for Bitcoin. Yap, for Bitcoin, wait a second, let me change ya. Oke, this one. Jadi kalau misalnya mengacu daripada data terakhir, berarti ini sudah tidak terlalu valid. Bahkan saya bisa katakan tidak valid ya, which is bottom saat ini belum berpotensi bottom. Dan mengacu pada analisa sebelum-sebelumnya, kita bisa lihat rata-rata penurunan Bitcoin itu adalah 93%, 86%, kemudian penurunan di sini from the all time high to the bottom itu adalah sekitar 85%. Dan sekarang dari harga top ke bawah itu baru 75%. Which means kalau mengacu pada tren atau pada historical data, 85% itu lebih kurang ada di angka 13.000 itu untuk 80%, dan worst case scenario 85% adalah di kisaran 9.000 dolar atau 10.000. Nah, saya personalnya nggak bilang pasti sampai ke sana, tapi ini sebagai bentuk untuk kewaspadaan kita. Jadi istilahnya kalau teman-teman memang punya plan untuk melakukan DCA atau melakukan investment long term buat si Bitcoin, ya mungkin harus pertimbangkan money managementnya. Jadi ibaratnya masuk dari sekarang tuh udah oke, tapi bukan berarti masuk dengan kapasitas yang besar sekali gitu ya. Tapi kita perlu pertimbangkan untuk resiko harga Bitcoin bisa turun sampai 13.000 atau bahkan 10.000 dolar. Nah, kalau berdasarkan Elliott Wave Count sendiri, kita di sini turun sampai ke 13.000 itu masih valid ya. Dalam artian wave 1 kita itu highest-nya itu adalah di 13.500. Jadi selama dia nggak turun di bawah 13.000, berarti masih ada possibility
buat saya ya, next bull run itu adalah wave 5. Dan ini adalah wave yang harus banget kita hati-hati, dalam arti kalau kalian mau menyisakan kripto pada saat next bull run, sebisa mungkin sisainnya jangan banyak-banyak, karena kita nggak pernah tahu after next bull run itu akan terjadi seperti apa gitu ya. Dan terus terang, ngelihat harga Bitcoin, well, memang bagi sebagian orang bilang ini terkesan lumayan mengerikan karena tampak seperti bubble, oke? Jadi somehow kita harus waspada terhadap next bull run. Kalau misalkan betul ini adalah wave 5, maka next-nya adalah koreksi yang sangat major dan itu bisa jadi sangat mengerikan. Ya ini bukan nakut-nakutin teman-teman ya, supaya kita lebih antisipatif aja. Ibaratnya seperti itu. Alright, next. Kita bakal bahas dari time frame daily. So, teman-teman kalau lihat di sini, saya ada menggunakan satu indikator, namanya adalah VP-VR ya. Jadi kalian bisa search aja, VR-VP, volume range apa ya, teman-teman tinggal search saya VR-VP. Nah, ini menunjukkan transaksi dengan volume atau dengan area volume yang lumayan besar dan signifikan. Dan nyatanya, teman-teman, terakhir itu adalah harga $19.180 untuk range pergerakan terakhir selama 3 bulan atau 4 bulan terakhir. Dan harga saat ini sudah menembus level tersebut. Jadi kita bisa katakan key support, the very important support yang ada di 19.180 itu sudah berhasil di break. Dan ini tentu saja meningkatkan resiko untuk Bitcoin bisa turun lagi. Nah kalau misalnya kita lihat dan mengacu pada analisis Elliott Wave yang mungkin sebelum-sebelumnya saya pernah sharingkan, tapi saya akan reshare biar teman-teman bisa mendapatkan gambaran lebih detail. Jadi buat saya ini adalah wave 1, kemudian proses koreksi menuju wave 2, lalu 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya tambahkan dulu garisnya, which is di sini lebih kurang ini adalah wave 3. Di sini adalah potentially untuk wave 4. Dan terakhir kita ongoing menuju ke wave 5. Nah, kalau teman-teman lihat, ini prosesnya sebetulnya kalian bisa gunakan Fibo extension. Dari wave 1, kalian tarik ke wave 2 seperti ini, slide ke samping. Oke. Nah, kalian slide ke samping dan kalian perhatikan bahwa ternyata wave 3 kita itu targetnya ada di Fibo 1272. Dan menariknya lagi adalah lowest price pada kisaran wave 3 itu precisely ada di Fibo 1272. Jadi kalau saya extend garis ini ke samping, saat ini kita ngetes terhadap level tersebut, di very important level. Oke, yang manakala kalau break ya udah dipastikan kita akan ngejar ke wave 5. Nah, tinggal pertanyaannya adalah wave 5-nya sejauh mana? Kan kira-kira seperti itu. Sebenarnya untuk ngitung wave 5, kita bisa mengacu pada wave 1 menuju ke wave 4. Tapi kalau kita lakukan itu, yang menarik adalah posisi harga akan sangat signifikan. Kalian bisa lihat seperti ini. Ya, ini kita tarik ke wave 4, maka potential target itu jadi minus, which is jadi sangat tidak masuk akal ya, kita bisa katakan seperti itu. Maka dari itu kita bisa gunakan yang namanya chart logarithmic, karena perhitungan dengan menggunakan chart logarithmic itu membuat grafik di sebelah kanan ini dari segi angkanya tuh jadi lebih ramping dan disesuaikan. Kalau non logarithmic mungkin nggak sih Bitcoin jadi minus? Ya nggak mungkin lah ya, kira-kira gitu teman-teman. Jadi kita gunakan chart logarithmic sehingga kita bisa mengetahui potential untuk wave 5 berdasarkan wave count yang major ini. By the way, untuk di dalamnya pun kalian bisa lihat ya, untuk mengejar ke wave 3 juga di sini ada proses yang lumayan panjang. Jadi di sini wave 3, 4 dan 5 baru dia finishing menuju wave 5. Ini saya bisa ganti jadi yang minuscule biar teman-teman bisa lihat. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu untuk potential wave 5 kita ukur berdasarkan panjang dari wave 1 ke pullbacknya di wave 4. Dan itu berdasarkan Fibo extension juga ya. Jadi dalam artian kalau teman-teman menggunakan Elliott Wave Theory, kan di sini ada perhitungan cheat sheet-nya ya, supaya memudahkan kita dalam menemukan angka potential retracement. Dan wave 5 itu biasanya adalah price extension dari wave 1. Perkiraannya itu angka 61,8 sampai 100%, itu di 30 sampai 40% probabilitasnya. Jadi, kalau betul bahwa pergerakan saat ini merepresentasikan potential impulsive wave daripada wave 5 dan berarti Bitcoin bisa turun lagi lebih signifikan dari harga saat ini, maka potential target yang memiliki tingkat probabilitas cukup besar berdasarkan teori daripada si Elliott Wave itu sendiri, kita bisa gunakan target di wave 1 sampai di 78,6%. Jadi lebih kurang
Area yang kemungkinan divisit untuk wave 5 adalah kisaran 17.000 sampai 15.000. Itu untuk base case skenario. Tapi seandainya worst case skenario dan ternyata wave 5 itu sepanjang wave 3, artinya pergerakan kita bisa mengejar sampai ke level 13.429 dolar di Fibonacci 1272. Ya itu mungkin perkiraan sementara. Jadi kita lihat berdasarkan wave count yang ada. Dan lagi kalau teman-teman di sini kita lihat ya pergerakan Bitcoin selama beberapa waktu lalu kita menggunakan acuan daripada si ascending channel ini. Jadi kalian bisa considering potential target berdasarkan ascending channel. Target panjangnya itu kira-kira sebenarnya berada di kisaran 17.000 dolar, which is pada pergerakan hari ini itu sebenarnya lebih kurang sudah tercapai. Ya, pada beberapa exchange kita lihat harga ada perbedaan between Binance, Bybit dan lain sebagainya. Tapi let's say 17.000 menurut saya udah pas lah di angka segitu. Dan posisi saat ini kita testing terhadap major support. Kalau seandainya sebetulnya hari ini Bitcoin bisa close di bawah level ini aja, ini udah close yang lumayan parah ya. Dalam tanda kutip, kita udah break dari bottom atau potential area support berdasarkan close candle Bitcoin. Taunya dari mana? Teman-teman simply ganti ini jadi line chart. Kalian bisa lihat bahwa Bitcoin saat ini itu berada di bawah level terakhirnya. Dan ini artinya kita sudah create yang namanya lower low. Oke? Jadi sejauh ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Teman-teman boleh waspada terhadap potential area key level ini. Ingat aja, key level itu bukan tempat untuk melakukan transaksi. Key level itu adalah tempat untuk kita memantau, mengidentifikasi apakah di sana ada reaksi dari para pemain besar. Kalau pemain besarnya ngambil action, kita jadi tahu. Dan kita juga bisa mengikuti reaksi mereka accordingly after mereka trade. Kira-kira seperti itu. Karena balik lagi kita ini adalah ikan teri ya. Kita bukanlah ikan-ikan besar yang mengatur arahnya dan kita cuma bisa ngikutin dari belakang aja. Alright? So kira-kira seperti itu untuk update saya seputaran Bitcoin. Berdasarkan Elliott Wave Theory, kalian bisa lihat potensial angka yang akan direvisit oleh Bitcoin. By the way, kalian bisa tambahkan juga Fibonacci retracement based on pullback terakhir dari wave 3 ke wave 4. Dan kalian bisa tambahkan beberapa angka daripada Fibonacci retracement yang bisa divisit ya. Dan itu di kisaran sorry ini by the way saya hilangkan dulu. Alright. Kisaran lebih kurang Fibo 1272 sampai 1618 which is di 16.000 sampai 14.000 dolar lebih kurangnya. Oke, itu sekedar tambahan aja. Saat ini Bitcoin break dari 17.000, maka next target itu adalah 15.300. Lebih kurangnya seperti itu. So, once again everybody, thank you very much buat yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa memberikan manfaat dan tentu saja bisa memberikan pandangan atau referensi analisis dari sisi yang berbeda. This time saya nggak akan bahas dari time frame hourly-nya. Mungkin di next video update saya akan bahas. Jadi kita kita bahas gambaran besarnya dulu supaya teman-teman punya gambaran dan istilahnya bisa punya persiapan lah ya dalam melakukan transaksi dan perbandingan analisis masing-masing. Oke, so thank you very much. Have a nice day everybody. God bless everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys. Bye bye.